baru diizinkan. Untuk sementara kamu bergabung dulu, berkumpul dengan roh orang-orang beriman di taman surga. Baru sebatas tamannya. Untuk masuk dalam surga, sabar ya. Habis kiamat baru boleh masuk. Tempatnya sudah di booking untuk kamu. Maka Rasulullah bersabda, al-qabru raudhatun min riyadil jannah. Kuburan itu adalah satu taman di antara taman-taman surga. Buat siapa? Buat orang yang beriman. Sambil menunggu kiamat, dia bersenang-senang dengan roh orang-orang beriman sebelumnya di taman-taman surga sampai hari kiamat. Dan saat itu Allah sudah mencabut kesedihan di hatinya. Allah mencabut rasa takut di jiwanya. Tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi rasa takut. Dia tidak lagi memikirkan anaknya, suaminya, atau istrinya, atau hartanya. Dia tidak lagi memikirkan. Kenapa? Semuanya sudah dihilangkan oleh Allah. Fa'abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allahu Akbar. Maka roh orang yang beriman ini berdoa kepada Allah, Allahumma ajjilis sa'ah, Allahumma ajjilis sa'ah. Ya Allah, segerakanlah kiamat. Ya Allah, segerakanlah kiamat. Segerakanlah kiamat. Nah Bapak, Ibu, roh ini di mana letaknya tadi? Di taman surga. Belum dalam surga ya, baru tamannya. Tapi walaupun sudah tamannya Pak, ini sudah luar biasa. Selanjutnya, wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan, dia di taman surga itu akan bertemu dengan orang-orang yang meninggal setelahnya. Jadi kalau ada tetangganya meninggal dunia, ternyata beruntung seperti dia, tetangganya itu ketemu sama dia. Assalamualaikum, wahai fulan, apa kabar kamu? Alhamdulillah, saya sudah nyusul kamu sekarang. Alhamdulillah, selamat ya. Barulah saat itu si roh orang yang beriman ini bertanya tentang keluarganya yang masih hidup. Kalau ini umpamanya ibu-ibu nih, bagaimana dengan suamiku? Bertanya sang ibu nih, suami kamu sekarang sudah menikah lagi, solehah nggak istrinya yang baru? Cukup lumayan solehah, alhamdulillah. Karena udah nggak ada sedih lagi bu. Katanya dulu janji setia, nggak akan menikah lagi. Sekarang nikah, nggak ada itu, sudah tidak ada bu. Saat ibu dengar suami ibu sudah menikah lagi dengan wanita yang juga solehah, ibu bahagia. Tapi kalau ibu dengar ternyata suami ibu, maaf ya, suami ibu ternyata sudah meninggal dunia. Loh, kenapa dia tidak ada di sini? Berarti tempatnya di tempat yang kedua Pak. Innalillahi. Di mana letaknya itu? Di asfalas safilin. Karena tempat roh itu hanya dua. Satu di a'la illiyin, tempat yang sangat tinggi, dan itu di taman surga. Dan satu lagi roh orang hanya di asfalas safilin, tempat yang paling rendah, paling hina, dan situ adalah penyiksaan, kerangkeng azab, satu lubang di antara lubang-lubang neraka sampai hari kiamat. Maka saat itu tahulah ibu bahwa sang suaminya tidak seberuntung dia, suaminya disiksa sambil menunggu kiamat. Paling-paling ibu akan ngomong begini, tulah dulu disuruh sholat nggak mau. Hah? Udah saatnya haji, awak sehat, belanja dana pun ada, tapi dia tunda-tunda. Dan zakat dia tak nak bayar. Itulah, ibu tidak akan sedih dengar suaminya nanti di dalam. Tidak akan sedih bu. Jadi jangan cemas bu ya. Kalaupun suaminya tak jumpa nanti, ada suami baru nanti disiapkan oleh Allah. Bapak ibu yang kami muliakan, kita macam itu Pak. Nanti kata Rasulullah, dan ini seluruhnya saat saya berbicara bukanlah karangan-karangan. Apa yang kita ceritakan hamba-hamba Allah, insya Allah boleh dibaca di buku yang ada di tangan kami, Perjalanan ke Akhirat. Ya, tapi buku ini pun tidak banyak. Saya dengar tadi hanya 23 saja. 23 saja yang dibawa oleh sahabat Yamimah dari Jakarta. Tapi kaum muslimin, ini hadis boleh didapatkan di kitab-kitab hadis ya. Perjalanan ruh orang yang beriman. Masya Allah, hamba-hamba Allah yang kami cintai. Selanjutnya, orang-orang yang beriman ini bertanya,
bagaimana dengan anakku? Nanti dijawab oleh orang beriman yang baru datang rohnya, anakmu telah rajin mengerjakan sholat, maka bercahayalah, senang wajah orang tua yang sudah meninggal ini. Roh orang beriman ini, alhamdulillah. Tapi ketika dia mendengar anakmu menelantarkan sholat, anakmu sekarang sudah hobi minum minuman keras, maka orang tua ini atau roh orang yang beriman ini mengatakan, rugilah anakku, malanglah anakku. Tapi sedihkah dia? Tidak ada lagi kesedihan. Ibu, bapak, kita hanya sedih sebatas dunia ini saja. Kita hanya sedih sebatas dunia ini saja. Kalau kita adalah orang yang beriman. Tapi kalau orang tidak beriman, sedihnya di dunia tidak ada apa-apanya dibandingkan kesedihannya setelah dia mati. Kalau orang yang beriman, sesedih-sedih apapun, setakut-takut apapun dia di dunia, akan hilang seluruhnya saat nyawa lepas dari badannya. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab beliau Majmu'atul Fatawa, ensiklopedi fatwa, mengatakan al-mautu rahatul mu'min. Kematian itu adalah istirahatnya orang yang beriman. Selagi hidup di dunia, orang beriman akan lelah, akan letih, akan penat secara jiwa, secara fisik, ya. Benar-benar menderita di dunia ini. Tapi kalau sudah mati, dia akan istirahat. Betul-betul istirahat total. Tidak ada lagi kesedihan, Pak. Tidak ada lagi penyakit-penyakit yang menggerogoti tubuh kita, yang membuat kita tersiksa dan menderita. Tidak ada. Selanjutnya, inilah dia roh orang yang beriman. Sambil menunggu kiamat, dia bersenang-senang di taman surga, bercerita dan bersenda gurau bersama roh-roh orang beriman lainnya. Bagaimana dengan anak-anak yang belum akil baligh, meninggal dunia? Nah, ini dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya diajak oleh malaikat Jibril berjalan-jalan ke alam kubur, dan ini dalam mimpi. Sementara Nabi mengatakan mimpi seluruh nabi adalah wahyu, ya. Mimpi seluruh nabi adalah wahyu. Saya diajak jalan-jalan oleh malaikat Jibril dan satu orang malaikat lagi di dalam mimpi ke alam kubur, alam barzakh. Setelah diceritakan oleh Nabi apa-apa yang dia lihat, kemudian dia menceritakan, saya bertemu dengan seorang lelaki yang sangat tinggi, lehernya saja sampai ke awan. Tetapi berapa tingginya laki-laki itu, dan dia dikelilingi oleh anak-anak yang cantik-cantik, lincah-lincah, sehat-sehat, manja-manja, membuat gemes kita melihatnya. Apa gemes bahasa Malaysia, Pak? Geram. Anak-anak yang lucu-lucu. Dan laki-laki itu bersama istrinya sedang dikelilingi dan bermain-main dengan anak-anak itu. Maka terakhir di ujung hadis Nabi bertanya, siapakah laki-laki yang tinggi tersebut dan dia bersama istrinya? Siapakah anak-anak kecil itu? Jawaban malaikat Jibril, laki-laki tersebut adalah Nabiullah Ibrahim alaihi salam, dan yang wanita itu adalah istrinya Siti Sarah, ya, Siti Sarah. Ngapain mereka? Anak-anak kecil yang ada di sekitarnya itu adalah seluruh anak-anak cucu Nabi Adam sampai hari kiamat kelak, ya, yang meninggal dunia sebelum akil baligh. Mereka bersenang-senang dalam pengawasan, dalam rawatan Nabiullah Ibrahim di satu gunung di dalam surga, ya. Mereka bermain-main di situ sambil menunggu kiamat. Nanti kata Rasulullah, ketika kiamat sudah terjadi, apabila orang tuanya bernasib baik masuk surga, anak itu akan dikembalikan lagi kepada orang tuanya. Nih anak kalian. Jadi yang meninggal anaknya sebelum akil baligh, anak itu di dalam surga, Pak. Maka kabar baik buat bapak ibu yang sudah punya tabungan duluan. Bapak ibu yang punya tabungan adalah yang anaknya meninggal dunia saat masih di dalam rahim.
Sudah dari tiup nyawa 4 bulan ke atas meninggal dunia, itu anak itu sudah hidup dan dia sudah ada di dalam surga insyaallah taala. Apabila dia melahirkan lalu meninggal tuh anak, itu sudah jadi anak yang menghuni surga. Apabila anak itu di usia bawah 5 tahun meninggal dunia, beruntunglah orang tua ini. Karena kata Rasulullah, apabila ada orang tua yang ikhlas, ridha anaknya diambil oleh Allah, sementara dia sangat cinta kepada anak itu, maka apabila ada 3 anak saja yang diambil oleh Allah, sebelum akil balik, orang tua itu dijamin surga. Syaratnya wajib ridha dan ikhlas. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau 2 anaknya yang meninggal dan belum akil balik, untuknya surga? Ya Rasulullah, ada orang tua yang punya seorang anak saja dan anak itu belum akil balik, meninggal dunia, macam mana? Wajib untuk orang tuanya surga. Masya Allah Pak. Tapi syaratnya orang tua ini mestilah orang tua yang Islam, yang beriman, yang ridha dan ikhlas dengan anaknya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak ini di dalam surah Ar-Rahman Allah sebutkan wildanun mukhalladun. Anak-anak kecil yang abadi, anak-anak terus dalam surga. Nggak akan jadi besar Pak. Bila kita kan senang lihat anak-anak kan, apalagi yang anak-anaknya memang sehat, lucu, pinter, segala macamnya. Anak-anak seperti itu akan tetap abadi di dalam surga. Inilah dia. Maka Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana menurutmu anak-anak orang Yahudi? Apakah dia dalam surga juga? Dalam Sahih Bukhari dan juga dalam Sahih Muslim, Nabi menjawab, iya. Anak Yahudi ya Rasulullah? Ya Rasulullah, anak Nasrani? Sama, dalam surga. Anak kaum musyrikin bagaimana ya Rasulullah? Yang musyrik itu orang tuanya, yang anak masih fitrah, dia masuk surga. Sebelum akil balik meninggal dunia. Yang merawatnya nanti sampai kiamat datang adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Masya Allah. Ada enggak di antara bapak dan ibu yang anak-anaknya meninggal dunia sebelum akil balik? Ada tidak? Kabar gembira untuknya nih. Ada? Ibu ada yang punya? Seandainya ibu bapak ada yang punya, tabungan anaknya di surga sudah ada. Dan anak tersebut dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan membantu dan menolong orang tuanya ini nanti di hari kiamat. Syaratnya yang bersangkutan orang tua ridha dan ikhlas. Selesai satu. Kita ceritakan nasib perjalanan ruh yang kedua. Ruh yang kedua orang kafir. Bagaimana ruh mereka? Pelaku-pelaku dosa-dosa besar. Semasa hidup di dunia anti salat, tidak mau diatur oleh Allah, melawan kepada sunnah Rasulullah. Dosa-dosa yang dilarang malah dia hobi mengerjakannya. Apa nasibnya ini? Walaupun dia umat Nabi, walaupun dia bersyahadat, apa nasibnya? Mari kita dengarkan berikut ini. Rasulullah bersabda, 70.000 malaikat turun dari langit dengan wajah yang hitam, wajah yang bengis, kejam, wajah yang garang dan mata yang tajam. 70.000 malaikat turun melihat dengan penuh kebencian dengan calon mayat pendosa ini, calon mayat orang kafirin. Wajahnya gelap-gelap seluruhnya. Kaum muslimin, maka ketakutanlah si calon mayat yang durhaka ini. Lalu ketika turun seluruhnya, satu orang yang paling mengerikan dari seluruh malaikat tadi, dan itulah malaikat maut, keluar dan langsung duduk di atas kepalanya di sini, kemudian memasukkan jari-jarinya ke dalam mulut, lalu berkata, ayyatuhan nafsul khabithah ukhruji, wahai jiwa yang kotor, wahai pembuat dosa, wahai pelaku maksiat, wahai kafir, wahai musyrik, keluar kamu dari jasad yang hina ini. Wahai jiwa yang kotor, keluar. Ditarik dengan paksa. Masalahnya Pak,
Masalahnya sekarang, si calon mayat ini diperlihatkan kepadanya pemandangan neraka. Dan yang dia lihat adalah berbagai macam jenis azab yang sangat menakutkan. Dan ada satu bilik khusus. Di bilik itu berbagai macam jenis azab dan alat-alat azab telah disiapkan. Dan tertulis di bilik itu nama dia, bahwa disitulah tempatnya. Makin takut Pak roh ini keluar. Akibatnya kata Rasulullah, roh tersebut mencengkram seluruh mili demi mili tubuhnya. Tidak mau keluar, mencengkram. Ibarat kucing Pak. Bapak coba kucing dari lantai 5 lempar dia lewat jendela. Bapak tidak usah memakai baju lengan panjang ya. Kucing tersebut mencengkeram nggak? Dengan kuku-kukunya yang tajam dia cengkeram. Karena dia takut dilemparkan. Makin kita sentakkan makin kuat dia mencengkeram. Makin sakit tidak? Makin sakit. Ini baru kuku kucing. Rasulullah bersabda, saat roh ini akan keluar dari tubuh, saat roh ini akan keluar dari tubuh, sementara roh ini tahu bahwa dirinya akan mendapatkan siksa neraka, dia ketakutan dan dia akan mencengkeram seluruh mili demi mili di tubuh ini. Tidak mau keluar. Malaikat maut memaksanya keluar. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut. Seandainya engkau lihat ketika orang-orang yang zalim itu di dalam sakaratul mautnya, wal malaikah basitu aidihim, sementara malaikat pencabut nyawa membentangkan tangan-tangan mereka, akhriju anfusakumul yawm, keluarkan roh kamu hari ini tujzauna adzabal hun, hari ini kamu akan dihukum dengan azab yang sangat menghinakan, azab yang sangat mengerikan, bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haq, karena berani kamu kurang ajar kepada Allah, karena berani kamu menentang Allah, berani kamu berkata dusta tentang Allah. Hari ini kamu diazab, keluar. Dipaksa keluar, dipaksa. Ibadah Allah yang kami muliakan, ya Allah, dipukul kata Rasulullah, dihantam perutnya, ditengkan dadanya, lalu ditumbuk dan dipukul punggungnya, kemudian ditampar pelipis kiri dan kanannya, ditarik dengan paksa. Lah begitulah nasib orang kafir, orang musyrik, orang munafik, pembuat dosa-dosa semasa hidupnya. Dia akan merasakan penderitaan kematian yang luar biasa. Apa kata Rasulullah? Kematian yang mengerikan itu lebih sakit daripada digilas oleh bumi ini. Lebih sakit daripada itu. Udah pernah digilas bumi Pak? Coba mobil besar, tronton, sama enggak? Kalau kita istilahnya tronton Pak, mobil besar, penuh dengan muatan, kita digilas di bawahnya. Pelan-pelan digilasnya Pak, pelan-pelan. Dia jalan sedikit demi sedikit. Dan kita betul nyata merasakan. Luar biasa Pak. Dan kata Rasulullah, kita itu bagaikan digilas bumi nanti ketika akan meninggal dunia. Roh yang macam mana yang merasakan ini Bu? Orang kafir atau orang Islam yang hobi buat dosa. Yang macam ini akan merasakan ini. La haula wala quwata illa billah. Allahumma inna na'udzubika min su'il khatimah. Inilah yang disebut dengan su'ul khatimah. Hamba-hamba Allah, lalu para malaikat tadi, ketika roh ini keluar dengan sangat rasa sakit yang tidak terperikan dan tidak bisa dibayangkan. Seluruh sakit di alam semesta ini akan terasa ringan jika dibandingkan dengan sakit sakaratul maut Pak. Coba Bapak tanyakan sama yang sudah mengalami sakaratul maut. Tanyakan Bu sama orang yang pernah mati, gimana rasanya sakaratul maut. Bahkan Nabi Muhammad saja berdoa kepada Allah saat beliau mengalami sakaratul maut. Apa doanya?
Allahumma hawwin alayya sakaratil maut. Allahumma hawwin alayya sakaratil maut. Ya Allah, ringankanlah sakratul mautku. Ya Allah, ringankanlah sakratul mautku. Itu doa Nabi loh Pak. Manusia yang tidak cengeng, manusia yang sabar, lagi berdoa karena sakitnya sakratul maut. Jadi bahasanya tadi seolah enak ya keluarnya ya. Enak yang begitu Pak, masih sakitnya begitu. Apalagi orang kafir, apalagi penjahat, mujrim, musyrik, munafik, pelaku maksiat dan dosa, dihantam, dipukuli. Maaf kaum muslimin, setelah keluar tuh nyawa, sementara dia telah melihat di mana tempatnya, roh tadi memberontak berusaha lepas. Bagaimana mau lepas? Malaikat maut itu sangat perkasa, genggamannya sangat kuat. Sementara malaikat yang 70.000 lainnya segera membungkusnya dengan kain kasar yang sangat bau, kain kasar yang sangat busuk, dibungkus cepat, lalu diseret menuju ke langit. Enggak disolatin, enggak dimandiin, enggak diapa-apakan, ya, langsung dibawa ke langit. Sampai di langit dunia, malaikat penjaga langit dunia, stop, alangkah hinanya yang kalian bawa ini, alangkah busuknya, alangkah menjijikkannya. Siapa ini? Maka dijawab oleh 70.000 malaikat, ini adalah si Fulan bin Fulan, pezina. Ini Fulan bin Fulan, pemakan riba. Ini Fulan bin Fulan, durhaka kepada kedua orang tuanya. Ini Fulan bin Fulan, suka menipu orang, menzalimi orang. Ini Fulan bin Fulan, suka mentertawakan dan mempermainkan ayat-ayat Allah. Inilah Fulan bin Fulan, diceritakan kejelekan-kejelekan, dosa-dosa yang ia buat, diceritakan. Apa kata malaikat penjaga langit dunia? Sorry ya, tidak boleh lewat. Memang dicegat kaum muslimin, tidak boleh lewat. Kalau malaikat lapis langit dunia tidak mengizinkan, tentu saja tidak akan tembus di langit kedua, tentu saja tidak akan pernah sampai ke langit yang ketujuh. Lalu terdengarlah gelegar suara dari bawah arash, campakkan kembali roh yang dekil itu, campakkan kembali roh yang menjijikkan itu, satukan dia dengan tubuhnya, biar dia merasakan apa yang telah dijanjikan dan diancamkan untuknya. Maka roh itu segera diantarkan ke bumi kembali. Saat itu jenazah sedang diusung menuju ke kuburan. Apa kata si roh melihat jasadnya di bawah? Aduhai celaka, aduhai celaka, aduhai celaka. Kemana kalian bawa jasad ini? Aduhai kiranya celaka. Kemudian ketika roh itu dimasukkan Pak ke liang lahatnya, lalu diisi dengan disumbat dengan papan, lubang kubur itu ditimbuni dengan tanah dan dipadat-padatin. Handphone yang dulu dia bawa kemana-mana dibawa oleh keluarganya. Emas, cincin emas, jam, apa segala macamnya. Bahkan gigi emas yang palsu pun dicopot. Tidak ada yang boleh dia bawa. Lepas seluruhnya. Dia sendirian tinggal. Istrinya yang dulu yang berjanji bersumpah kita sehidup semati, ternyata tidak mau menemani dia setelah mati. Anak-anak yang habis-habisan umurnya untuk tuh anak, sampai mati dia demi anak. Ternyata anak pun tidak ada yang mau menemaninya, sendirian terbujur kaku. Ketika ditinggalkan sendiri, kegelapan yang sangat gelap, dan dia tidak memiliki teman apa-apa, datanglah dua malaikat Munkar dan Nakir. Inilah dia puncak ketakutan itu kaum muslimin. Inilah dia puncak ketakutan itu. Pertanyaan malaikat, "Ma rabbuk? Wa ma dinuk? Wa madza taqulu an hadzal rajul?" Maka orang kafir menjawab, Hadisnya begitu Pak, makanya saya bacakan begitu ya. Jadi dalam hadis itu ketika saya belajar dengan seorang ulama besar dunia tentang masalah hadis, saat saya bermulazamah dan menamatkan hadis bersama beliau, beliau mencontohkan bunyi suara itu. Tidak mampu menjawab. Orang kafir Pak.
Orang munafik saat ditanya juga tidak mampu menjawab. Tapi pas pertanyaan, wa madza taqulu an hadzal rajul? Apa yang kau katakan tentang laki-laki ini? Maksudnya tentang Nabi Muhammad. Jawaban orang munafik saat itu adalah, aku katakan tentangnya sebagaimana aku dengar orang-orang mengatakan bahwa dia adalah Muhammad Rasulullah. Hanya sebatas itu. Tapi dia tidak mampu mengatakan bahwa dia adalah junjunganku, dia adalah teladanku dan sebagainya. Maka tamatlah riwayatnya. Kemudian terdengarlah suara kutukan dan celaan dari langit. Malaikat ini segera menampakkan kepadanya pemandangan surga yang di situ ada namanya. Lah kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, saat dia melihat ada pemandangan surga dan ada namanya di situ, dia segera ingin berdiri dan ingin menyongsong ke tempat itu. Ditahan oleh malaikat. Mau kemana? Mau ke situ, itu tempat saya. Iya, seharusnya kamu menjadi penghuninya. Seharusnya kamu tinggal di situ. Itulah tempatmu yang abadi, yang semestinya kamu huni. Tapi sorry ya, karena kejahatan kamu semasa hidup di dunia, melawan Allah, menentang Rasulullah, mengejek agama Allah, bahkan kamu termasuk orang yang hobi berbuat dosa dan maksiat, tempat yang seharusnya disediakan untuk kamu sekarang sudah tidak layak dan tidak pantas buat kamu. Maka ditutuplah pintu itu, lalu dibukakan untuknya pintu neraka yang dia lihat menjelang kematiannya tadi. Maka disinilah tempat kamu, dan kamu pasti akan menjadi penghuninya. Saat itu malaikat Munkar dan Nakir berkata, kamu akan mengisinya saat kiamat sudah terjadi. Nanti kamu akan menjadi ahli neraka dan kamu tinggal di situ. Saat itu sang hamba ini berdoa, Allahumma ajlis sa'ah, Allahumma ajlis sa'ah, Allahumma ajlis sa'ah. Ya Allah, tundalah kiamat, lamakanlah kiamat, jangan ada kiamat. Itu doanya, karena dia tahu di mana tempatnya nanti. Kalau sudah kiamat, dia akan mengisi tempat itu. Maka dia berdoa, Allahumma ajlis sa'ah, Allahumma ajlis sa'ah. Ya Allah, lamakan lagi kiamat, panjangkanlah masa kiamat. Nah, nanti sore kita akan menceritakan bahwa ternyata kita sudah mendekati, sangat-sangat dekat dengan kiamat. InsyaAllah ta'ala kita akan uraikan bagaimana perjalanan waktu yang tersedia di depan kita untuk sampainya kiamat besar itu dengan izin Allah ta'ala. Kaum muslimin, segeralah dipukul hamba Allah ini. Dipukul. Satu kali hantaman, kata Rasulullah, jeritannya terdengar sampai ke langit yang ketujuh. Saking dahsyatnya, hanya Allah pekakan, Allah tulikan telinga manusia dan jin sehingga tidak mampu mendengar jeritan orang disiksa di alam kubur. Tsaqalain, dua jenis makhluk, yaitu jin dan manusia, tidak mampu mendengar jeritan orang yang menjerit disiksa di dalam kuburnya, kecuali hewan-hewan dan makhluk-makhluk selain jin manusia mendengarkan jeritan itu. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, saya punya cerita, dan cerita ini benar-benar asli, langsung saya mengalami. Kaum muslimin, saya mengalami. Tetangga saya, 2 rumah jaraknya dari depan rumah saya, tetangga tersebut meninggal dunia. Istrinya datang ke rumah sambil menangis-nangis, Pak Ustadz, tolong Pak Ustadz. Ibu, ada apa? Suami saya meninggal dunia, Ustaz. Ya sudah, Bu, apa yang bisa saya bantu? Tolong selenggarakan, Ustaz, jenazahnya. Ya, Bu, saya datang. Pak, saya mandikan. Maaf ya Bapak Ibu, saya tidak mau ceritakan apa aib yang terjadi ketika saya memandikan itu. Jijik saya, Pak. Tapi saya mandikan. Kemudian dikafani, diantarkan ke masjid dan disolatkan. Alhamdulillah ada anaknya. Saya minta anaknya untuk menyolatkan. Disolatkan, selesai disolatkan. Ini tempat masjidnya, dan ini ada pagar, dan itu adalah kuburan, pemakaman. Di balik pemakam itu ada jalan yang boleh dilalui oleh mobil, ya. Dan di balik jalan itu ada sawah yang cukup luas. Boleh membayangkan sekarang? Ini masjid, lalu ada pagar, ada wilayah pekuburan,
Di sini di balik sana ada jalan yang boleh dilewati oleh satu mobil, ya. Jalan sudah beraspal. Setelah itu di balik jalan itu baru sawah. Nah, kaum muslimin, sudah tersedia lobangnya. Saya paling di depan, Pak. Ini lobang, boleh saya jalan, Pak? Boleh ya? Ini lobang. Saya di sini. 3 orang lelaki sudah sampai di bawah, ingin menyambut jenazah ini, Pak. Ya. Saat jenazah ini sudah mereka ambil, kemudian mau diletakkan ke liang lahatnya. Tinggal menjatuhkan saja lagi, Pak. Seekor ular besar yang mungkin ukurannya 2-3 meter, hitam, Pak, berjalan dengan sangat cepat dari kaki manusia yang ada di sekitar kuburan itu. Berjalan di sela-sela kaki mereka, termasuk dekat sekali dengan saya, dan langsung masuk ke dalam lubang. Secara umum, ular kalau melihat ada manusia lari tidak? Apalagi jumlah manusianya banyak. Lah ini, malah ular tersebut jalan dan masuk ke dalam lubang itu. Langsung di lubang, dia tidak mengganggu siapapun, termasuk yang memegang jenazah tadi, tidak ada satupun yang diganggunya. Dia langsung masuk ke liang lahat, seolah-olah menunggu, Pak. Karena sangat takut 3 orang ini, langsung dilemparnya saja jenazah tersebut, dan mereka mengambil papan, tetep, mereka loncat ke atas. Ular sudah menunggu di dalam. Dari mana datangnya ular? Allah yang Maha tahu. Sampainya selesai ditimbun, semuanya heboh, semua yang ada heboh, apalagi saat itu saya ada. Saya sudah berdetak di hati saya, ini ada sesuatu yang tidak benar sebelumnya nih. Makanya sampainya di rumahnya dekat, Pak, kita doakan. Ya sunnahnya mendoakan, ya kita doakan. Apapun yang terjadi itu urusan Allah. Subhanallah, kaum muslimin yang kami muliakan. Sorenya datanglah adik daripada orang yang meninggal ini ke rumah saya. Tubuhnya penuh dengan teto. Ya, dari leher sampai ke kakinya teto semua. Kalau kami menyebutnya tato, sama, Pak. Ya. Ya, tubuhnya penuh dengan teto. Kemudian dia berkata, "Pak Ustadz, terima kasih. Pak Ustadz telah menolong menyelenggarakan jenazah abang saya." Ini kayaknya pencandu juga ini, Pak. Ya, cara ngomongnya aja udah nggak bener. Lalu dia menyerahkan amplop ke saya. Saya katakan, "Apa ini?" "Ini tanda terima kasih dari keluarga kami kepada Pak Ustadz." Saya katakan, "Simpan balik, kasihkan sama anaknya." "Terima kasih Pak Ustadz." Dia pun pergi. Oh ya, dia sempat mengatakan, "Pak Ustadz, abang saya itu mati dalam keadaan mabuk, Pak Ustadz. Matinya dalam keadaan mabuk, minum minuman keras. Sehingga kaum muslimin, saat dia meregang nyawa, dia merasa haus, panas, haus, panas. Disiram, Pak, disiram sebanyak-banyak apa air menyirami kamarnya, sehingga bergenanglah air itu di dalam kamar seperti banjir. Dia masih merasakan panas, 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 haus, haus, sampai dia mati, Pak. Oke. Besoknya pagi, nah ini dia kisah yang sesungguhnya itu terjadinya, yang mengerikan itu besok paginya. Besok paginya, ini kan yang meninggal itu tetangga yang kedua ya, rumahnya. Rumah yang pertama, ini rumah saya, ini rumah tetangga saya, yang meninggal itu yang di sini. Rumah yang pertama, kerjaannya membuat tempe dan menjual toge. Hah? Tempe tersebut jam 4 subuh sudah diantarkannya ke pajak. Nanti biasanya pukul 9 pagi, atau pukul 10 dia balik pulang. Mesti lewat jalan itu, Pak. Jalan yang ada kuburannya itu, mesti lewat itu. Dan naik bendi. Bendi di sini apa bahasa Indonesianya? Bahasa Malaysianya. Bendi, tahu bendi? Kuda pedati. Ah? Apa ya? Dokar apa? Delman apa? Ah, pokoknya paham lah ya. Ya. Dia naik itu. Pas lewat di kuburan itu, kudanya mengamuk sejadi-jadinya. Kudanya mengamuk sangat ketakutan pas lewat di kuburan itu, Pak. Sementara jarak lubang kuburannya
si bapak yang meninggal kemarin dengan jalan itu hanya 6 meter saja. Mengamuk kuda itu sejadi-jadinya. Itu waktu duha loh. Ya, pas waktu duha itu. Si pengendara kuda tadi, sopir delman itu segera terjun ke bawah ya dan melarikan kudanya sambil memegang tali kekongnya ya, dilarikan jauh dari kuburan tersebut. Halo? Hah? Ya. Halo, cek. Oke, halo. Baik, kaum muslimin. Dia larikan jauh, kemudian hampir saja mereka jatuh ke sawah. Kan tadi kudanya mengamuk, hampir saja jatuh ke sawah. Saking takutnya tuh kuda, tidak bisa dikendalikan. Dengan kepakaran dan kepiawaiannya, kemahiran dari sang sopir delman ini, kuda tersebut berhasil dibawa lari jauh. Apa kata dia? Kuda ini melihat hantu. Kuda ini melihat hantu. Mana ada hantu kaum muslimin? Dalam akidah Islam itu nggak ada hantu tuh nggak ada dalam akidah Islam. Kalau ada hantu sini, saya makan tuh hantu, Pak. Nggak ada hantu dalam akidah Islam. Yang ada adalah jin dan setan. Nah, kata si sopir delman itu, kuda ini melihat hantu. Tetangga saya ini, sebaik dia sampai di rumah, langsung dia gedor pintu rumah saya. Pak Ustadz, Assalamualaikum. Pak Ustadz, Assalamualaikum. Saya buka, Waalaikumsalam. Ada apa? Kok pucat sekali? Wajahnya pucat. Dia mengatakan, Pak Ustadz, barusan ada kejadian begini. Ngeri loh Pak Ustadz. Saya katakan, itu bukan kudanya melihat hantu. Terus apa Pak Ustadz? Itu persis dengan kejadian di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabiullah menunggang onta didampingi beberapa sahabatnya. Pas lewat di beberapa kuburan, ada 2 kuburan yang paling dekat dengan onta itu lewat. Onta itu mengamuk, onta yang ditunggangi Rasul itu mengamuk. Saking takutnya tuh onta, Pak. Rasulullah hampir saja jatuh, tapi alhamdulillah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam segera turun dengan sigap dan membawa onta itu jauh, lalu diikatkan ke batang kurma. Lalu Rasulullah berkata, kuburan siapa itu? Kata Rasul. Nah ini dia. Ini jawabannya ya. Kuburan siapa itu? Dan yang ini kuburan siapa? Ada 2 kuburan. Maka ada sahabat yang tahu, ya Rasulullah saya tahu. Itu kuburan Fulan bin Fulan dari kabilah Anu. Kalau yang itu kuburan Fulan bin Fulan dari kabilah Anu. Kata Rasulullah, innahuma la yu'adzabani. Sesungguhnya mereka berdua saat ini sedang diazab. Mereka berdua, yang lain enggak. Yang berdua ini sedang diazab. Dan mereka diazab karena dosa yang mereka anggap kecil, padahal di sisi Allah itu dosa itu besar. Yang pertama kata Rasulullah, yamshi fin nasi bin namimah. Hobinya memecah belah orang, mengadu domba orang, mengembang-kembangkan berita yang tidak sebenarnya. Ya, yamshi fin nasi bin namimah. Yang satu lagi kata Rasulullah, kalau dia buang air kecil, la yastatir minan nas, dia tidak menutup dirinya dari pandangan orang. Ini maaf kaum muslimin, laki-laki yang punya kerjaan macam ini biasanya. Kalau kencing di pinggir jalan, langsung main tembak ban mobil. Sehingga orang lalu lalang melihat saja, Masya Allah. Kadang-kadang batang pohon ditembaknya. Mbok ya sembunyi kenapa sih? Rasulullah itu kalau buang air kecil, Pak, pasti dia cari tempat yang tersembunyi. Kalau nggak ada lagi tempat tersembunyi, dia minta tolong sama temannya, sama sahabatnya, agar membentangkan semacam kain sarung ya. Lalu Rasulullah di balik itu, dan sahabatnya megang macam ini, kain sarungnya, Rasulullah di balik itu. Kalau memang nggak ada lagi tempat untuk bersembunyi, begitu. Kemudian, innahu la yastatir min baulihi, la yatasattar minan nas. Yang kedua, sudahlah pipisnya terbuka, dan dia juga antara dia dengan jatuhnya air pipis itu tidak ada pembatas atau lubang. Jadi Pak,
kalau buang air kecil itu hendaknya antara kita dengan jatuhnya air seni, air pipis tersebut ada semacam pembatas setinggi sejengkal atau mungkin lebih, sehingga percikannya tidak mengenai celana kita, ya. Atau gali lubang. Rasulullah SAW beliau menggali lubang di pasir, di tanah, dan beliau menjatuhkan air kencing itu ke lubang tersebut. Tapi mengencingi lubang yang sudah ada ini juga dilarang, karena biasanya itu tempat-tempat tinggal jin, dan jin itu akan sakit hati, dia akan membalas. Jadi mengencingi lubang yang sudah ada dilarang, tapi buat lubang untuk jatuhnya air kencing kita disunnahkan. Kalau kencingnya nanti di semak belukar. Begitu kaum muslimin. Dua ini kesalahannya. Yang satu memfitnah dan menghasung, memecah belah persaudaraan orang, dan ini yang menyebabkan onta itu ketakutan. Nah, kuda delman tadi kisahnya sama dengan itu, saya katakan. Berarti si kuda mendengarkan orang tersebut sedang disiksa di alam kubur, sedang disiksa di alam kuburnya. Dan kenyataannya memang man mata wa huwa mudminul khamr laqiyallaha azza wa jalla wa huwa alaihi ghadban. Siapa yang mati sementara dia masih candu dengan khamr, dengan barang-barang yang memabukkan, matinya dalam keadaan Allah murka kepadanya, Allah marah kepadanya, sedang memakai ekstasi, memakai narkoba, barang-barang memabukkan lainnya, atau khamar, dia mati sedang seperti itu. Laqiyallah wa huwa alaihi ghadban wa huwa alaihi sakhit. Allah marah kepadanya, dan orang macam ini pasti menerima azab. Lah kaum muslimin yang kami muliakan, tentang masalah azab kubur inilah agenda yang paling tidak nyaman untuk diceritakan. Lengkap di sini insyaallah, silakan untuk dibaca ibarat Allah yang kami muliakan. Azab kubur adalah hak. Seluruh ulama ahlus sunnah wal jamaah ijma' menyatakan azab kubur adalah perkara mutawatir. Siapa yang tidak percaya adanya azab kubur, dia kafir, dia murtad, keluar dari Islam. Seluruh ulama ahlus sunnah wal jamaah menyepakati adanya azab kubur. Ini adalah pembicaraan yang paling menakutkan. Kalau saya ceritakan kepada Bapak Ibu, insyaallah ta'ala. Demikianlah Bapak Ibu yang kami muliakan, pertemuan kita yang pertama ini, semoga kita dipertemukan lagi nanti petang dan juga nanti malam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Yang benar hanyalah dari Allah dan dari Rasulnya, yang salah adalah dari diri ini dan dari syaitan yang terlaknat. Allah dan Rasulnya bebas dan lepas dari dosa kesalahan itu. Mari Bapak Ibu kita baca doa kafaratul majlis. Kata Nabi, siapa yang membaca doa kafaratul majlis, maka sebelum ia berdiri meninggalkan tempat duduknya, Allah gugurkan dosa-dosa kecil yang ia perbuat sebelum itu. Mari sama-sama Pak kita baca Ibu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.